Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my presentasi video. Presentasi video ini adalah tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Korespondensi Bisnis Pariwisata. Dosen pengampunya adalah Ibu Tik-Tik Dewi Sartika yang disusun oleh Muhammad Alindika Juniko dengan NIM 24932020002. Selanjutnya, yuk kita langsung bahas aja isi dari materinya. Happy watching teman-teman. Yuk kita bahas yang pertama, itu ada korespondensi bisnis. Merupakan suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Berikutnya, dalam korespondensi bisnis, mengapa sih sangat penting belajar ilmu tentang korespondensi bisnis di dalam dunia pariwisata? Penjelasan yang pertama itu ada meningkatkan profesionalisme, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga membangun hubungan, yang keempat itu meningkatkan efisiensi, yang kelima meningkatkan kredibilitas, yang keenam menghindari kesalahpahaman, dan yang terakhir yang ketujuh itu ada meningkatkan kompetensi. Selanjutnya, setelah membahas pengertian dan pentingnya belajar korespondensi bisnis, berikutnya ada hal apa saja yang sudah dipelajari dalam korespondensi bisnis pariwisata. Hal yang sudah dipelajarinya dalam pembelajaran di kelas itu ada yang pertama, pengertian korespondensi bisnis dan surat bisnis. Yang kedua, dasar-dasar korespondensi bisnis. Yang ketiga, surat elektronik atau email, meliputi pengertian surat elektronik, komponen email, contoh penulisan, dan fungsi email. Yang keempat itu ada perencanaan pesan-pesan bisnis, meliputi pengertian, penentuan tujuan, penentuan ide pokok atau gagasan, analisis audiensi, dan lain-lain. Yang kelima itu ada pengorganisasian surat bisnis, meliputi penyebab pesan bisnis, pentingnya pengorganisasian, tahapan mendefinisikan dan menentukan urutan ide-ide perencanaan organisasional. Yang keenam itu ada revisi pesan-pesan bisnis yang meliputi keterampilan merevisi, mengedit gaya penulisan, membuat kalimat efektif, jenis kalimat, serta cara mengembangkan paragraf. Berikut adalah cuplikan tugas-tugas surat. Yang pertama itu ada contoh kop surat. Cara membuat kop surat yang baik itu yang pertama, tentukan nama perusahaannya, lalu cantumin nama perusahaan atau organisasinya di bagian atas surat. Yang kedua itu ada alamat perusahaan. Cantumkan alamat perusahaan itu termasuk jalan, kota, dan kode pos. Yang ketiga itu ada nomor telepon. Dan yang keempat itu adalah email dan situs web. Cantumkan alamat emailnya dan situs web perusahaan. Selanjutnya contoh surat penawaran. Cara membuat surat penawaran yang baik, yang pertama judul surat. Cantumkan judul surat seperti surat penawaran paket meeting kampus. Yang kedua alamat tujuan. Cantumkan alamat tujuan surat termasuk nama dan alamat perusahaan atau individu. Yang ketiga tanggal surat. Yang keempat deskripsi penawaran. Deskripsikan penawaran yang Anda tawarkan termasuk detail tentang paket meeting kampus, harga dan fasilitas. Yang kelima, syarat dan ketentuan. Cantumkan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti cara pembayaran dan pembatalan. Yang keenam, kontak informasi. Cantumkan informasi kontak seperti nomor telepon dan alamat email. Selanjutnya ada contoh surat pemesanan. Cara membuat surat pemesanan yang baik, yang pertama judul surat. Cantumkan judul surat seperti contoh adalah surat pemesanan hotel. Yang kedua alamat tujuan. Cantumkan alamat tujuan surat termasuk nama dan alamat perusahaan atau individu. Yang ketiga tanggal surat. Yang keempat detail pemesanan. Cantumkan detail pemesanan termasuk jenis surat pemesanan hotel, jumlah orang, dan tanggal keberangkatan. Yang kelima harga dan biaya. Cantumkan harga dan biaya yang terkait dengan pemesanan. Yang keenam cara pembayaran. Cantumkan cara pembayaran yang diinginkan. Yang ketujuh kontak informasi. Cantumkan informasi kontak seperti nomor telepon dan alamat email. Berikutnya ada contoh surat permintaan.
Cara membuat surat permintaan yang baik. Yang pertama, judul surat. Cantumkan judul suratnya. Yang kedua, alamat tujuan. Cantumkan alamat tujuan surat termasuk nama dan alamat perusahaan atau individu. Yang ketiga, tanggal surat. Cantumkan tanggal suratnya. Yang keempat, permintaan. Cantumkan permintaan yang spesifik seperti informasi harga. Yang kelima, detail permintaan. Cantumkan detail permintaannya. Yang keenam, kontak informasi. Cantumkan informasi kontak seperti nomor telepon dan alamat email. Selanjutnya ada surat konfirmasi barang. Cara membuat surat konfirmasi barang yang baik. Yang pertama, judul suratnya. Cantumkan judul surat seperti surat konfirmasi pemesanan barang. Yang kedua, alamat tujuan. Cantumkan alamat tujuan surat termasuk nama dan alamat perusahaan atau individu. Yang ketiga, tanggal surat. Cantumkan tanggal suratnya. Yang keempat, detail barang. Cantumkan detail barang yang dipesan seperti nama barang, jumlah dan harga. Yang kelima, konfirmasi. Cantumkan konfirmasi bahwa barang telah diterima atau akan dikirimkan. Yang keenam, informasi pengiriman. Cantumkan informasi pengiriman seperti tanggal pengiriman dan metode pengiriman. Untuk dicontoh, surat konfirmasi barangnya menggunakan bahasa Inggris.